Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Thariqun Ilal Jannah. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memaparkan materi dari mata kuliah pembelajaran manajemen kepesantrenan. Materi yang pertama, pengadaan personalia. Pengadaan tenaga kerja mencakup analisis pekerjaan, perencanaan, sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, dan seleksi serta penempatan sumber daya manusia. Fungsi ini merupakan aktivitas personalia dalam memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan atau jumlah mutu untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan disesuaikan dengan tugas-tugas yang tertera pada analisis pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Materi yang kedua, penempatan dan penugasan. Penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Penugasan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menugaskan seorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi. Peran karyawan sangat menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan mencapai sasarannya. Penugasan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang berkualitas pada setiap jabatan. Seleksi untuk setiap penerimaan karyawan baru harus dilakukan secara cermat, jujur, dan objektif supaya diperoleh karyawan yang berkualitas dan penempatannya tepat. Terdapat 4 jenis dari penempatan, yaitu promosi, transfer, dan demosi, serta job posting program, yaitu 1. Promosi adalah pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam penggajian, tanggung jawab, ataupun level. Yang kedua, transfer dan demosi. Transfer adalah pemindahan pegawai dari satu bidang tugas ke bidang lainnya yang tingkatannya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Yang ketiga, demosi. Demosi adalah pemindahan pegawai dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah dari tingkatannya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Materi yang ketiga adalah pemeliharaan personalia. Setelah melakukan hal-hal di atas, maka kegiatan berikutnya adalah melakukan pemeliharaan tenaga pendidik. Berarti mempertahankan tenaga pendidik untuk tetap berada pada madrasah sebagai anggota yang memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi. Manajer atau kepala madrasah yang berhasil biasanya selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para pegawai dan melindungi mereka dari kecelakaan kerjanya. Mereka menyadari bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bergantung pada kemampuan para anggotanya. Oleh karena itu, sangatlah perlu diperhatikan keamanan dan kenyamanan kerjanya. Kegiatan ini berhubungan dengan komunikasi, serta kesehatan dan keselamatan kerja para tenaga pendidik. Materi yang keempat yaitu pembinaan. Kriteria manajemen personalia yang tercapai dan apa yang menjadi tujuannya harus memenuhi syarat-syarat yang menentukan sebagai suatu ciri yang patut ada dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kepegawaian. Syarat tersebut antara lain, manajemen kepegawaian, mengandung kebijaksanaan yang sempurna atau integrat politisi, harus dilandasi suatu manajemen modern. Yang kedua, pembinaan pegawai ke arah produktivitas kerja yang dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi yang dibutuhkan. Pembinaan disiplin dan etos kerja ke arah pencapaian prestasi kerja dengan memberikan pendidikan dan latihan kerja. Adanya penempatan dan pemanfaatan tenaga. Mengambil tindakan disiplin terhadap suatu pegawai
terpelihara dan terciptanya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tujuan dan pembinaan pengembangan pegawai dapat diarahkan pada usaha-usaha untuk 1. Memilih jumlah pegawai yang cukup memenuhi persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat digunakan secara efisien. 2. Membantu setiap pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan setinggi-tingginya. 3. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang dapat menimbulkan rangsangan positif kepada para pegawai di dalam prestasi pegawai. Secara tujuan manajemen, personel tersebut menjelaskan bagaimana dapat memanfaatkan efisiensi dan bekerja sama dengan kuantitas yang dapat dipertanggungjawabkan, menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana kerja yang menyenangkan antara individu yang bekerja sama. Materi yang kelima yaitu PHK. Ada 5 penyebab karyawan di PHK. Yang pertama, mangkir dalam waktu tertentu. Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawan yang mangkir bekerja secara berturut-turut tanpa memberikan keterangan tertulis yang disertai bukti sah. Yang kedua, melakukan pelanggaran berat ataupun pelanggaran ringan berulang kali. Penyebab karyawan di PHK lainnya karena pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, mengundurkan diri atau berakhirnya masa kontrak. Alasan kenapa karyawan di PHK bisa karena karyawan tersebut mengundurkan diri atas keinginan pribadi. Yang keempat, sakit dalam jangka waktu lama atau mengalami cacat tetap. Perusahaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk mencari laba. Yang kelima, menurunnya prestasi karyawan. Menurunnya prestasi karyawan dapat menjadi alasan kenapa karyawan di PHK, sedangkan persaingan dalam dunia kerja itu sangat ketat. Sekian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.